dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020. Jemaat Kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan adalah dari Pendeta Dharma Wisata J. Bayan MTH. Liturgi yang digunakan adalah liturgi Hari Pemuda GKE. Petugas yang melayani adalah dari Seksi Pelayanan Pemuda GKE Bukit Hindu. BPH Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit
baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online streaming melalui Facebook dan di YouTube dengan membuka tautan video lengkap yang dibagikan di WA Grup Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dan di grup di lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte dan persembahan dapat dipersembahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu melalui Bendahara Saudari Diakon Rica Oktavianti di setiap hari kerja yaitu Selasa hingga Sabtu pukul 8 hingga 11 WIB. Mari kita tetap mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan. Selamat merayakan Hari Pemuda GKE, Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan mata-matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan. Khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda, untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKI ini bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya
kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya, kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab pertama terambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai yang kelima. Dengan perikop, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang,
marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan untuk kita terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 hingga yang ke-10. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini pemuda Gereja Kalimantan Evangelis bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin belajar dari firman Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-10 dengan judul berikut, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pemuda-pemudi gereja Kalimantan Evangelis yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Berbicara tentang pemuda, maka tentu akan melekat di dalam pemikiran kita bahwa pemuda itu selalu identik dengan semangat, kreativitas, dan inovatif. Namun saudara-saudara, untuk menuangkan ide-ide dan kreativitas seperti ini, kaum muda tidak segampang yang dibayangkan. Karena kaum muda berada di lingkungan kelompok-kelompok usia yang tua, yang juga memiliki cara pandang dan pemikiran dan prinsip yang berbeda dengan kaum muda. Saudara-saudara, persoalan besar antara kaum muda dan kaum tua adalah prinsip, orientasi dan penilaian mereka terhadap segala sesuatu. Kaum tua misalnya menilai kaum muda sebagai kelompok yang kurang matang dalam tanda petik, labil dan emosional misalnya. Nah, karena itu mereka sering menjadi kurang dipercayai dan juga kurang diberi kesempatan ya. Bahkan dalam hal tertentu kaum muda bisa dipandang rendah ya, dalam tanda petik. Nah, sementara kaum muda memandang kaum tua cerewet, itu dalam tanda petik misalnya. Orang tua banyak larangan misalnya. Kemudian ketinggalan zaman ya. Orientasinya jadul misalnya. Itu kan kata mereka yang muda. Nah, jadi saudara-saudara, perbedaan prinsip kedua kelompok ini memang agak sulit dipertemukan dikarenakan mereka mendasari prinsip-prinsip dalam usia yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Nah, kaum muda suka misalnya kebebasan untuk berekspresi, sementara kaum tua biasanya status quo ya, yaitu kemapanan. Nah, karena itu sering kita dengar kata-kata orang tua. Kalau kami dulu misalnya
begini-begini. Ini adalah ciri-ciri status quo. Dia membanggakan dan tidak melihat sebuah perubahan yang terjadi sangat cepat di sekitarnya. Nah, saudara-saudara kekasih, sementara kaum muda suka berekspresi dalam kebebasan dalam rangka mencari hal-hal yang baru dan inovatif. Ini, saudara, pada hakikatnya setiap orang menghendaki adanya kebebasan dalam menjalani hidup, lebih-lebih kaum muda. Nah, karena itu kebebasan disimbolkan dengan berbagai cara. Orang Amerika misalnya mensimbolisasikan kebebasan itu dengan patung Liberty. Patung itu menjulang tinggi di pelabuhan kota New York. Dan setiap orang yang datang pasti akan melihat ada seorang wanita yang memegang obor di tangan. Saudara, patung Liberty ini adalah menjadi momen atau monumen yang sangat berpengaruh terhadap orang yang merindukan kebebasan atau kemerdekaan. Tapi saudara-saudara, kita mengetahui pula bahwa sebebas-bebasnya atau semerdeka-merdekanya seseorang dalam suatu negara, tetap ada banyak hal yang masih mengikatnya. Demikian pula halnya dengan kaum muda, kehidupan di masa muda. Meskipun kaum muda tidak menyukai apabila terlalu banyak aturan yang membuat mereka tidak bisa mengekspresikan diri, namun pada saat yang sama tidak sedikit penghayatan hidup bebas malah menghantar seseorang pada keadaan terpuruk akibat kebebasan itu sendiri. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus berkata di dalam nas kita tadi, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara, selanjutnya juga dikatakan dan kamu semua. Maksudnya adalah baik orang tua maupun muda, merendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menantang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang kekasih dan pemudi gereja GKI yang dibanggakan. Bagaimana cara untuk dapat saling merendahkan diri, baik yang muda maupun yang tua? Dari nas ini kita melihat dan dapat belajar yang pertama. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini, kaum muda merendahkan diri dan menghormati orang tua, pertama-tama bukan karena ia muda, tetapi karena ia mengasihi Tuhan. Demikian juga kaum tua merendahkan diri dan menghormati kaum muda, bukan karena dia tua, tetapi karena ia taat kepada firman Allah. Jadi saudara-saudara, mereka yang dapat merendahkan diri, sama-sama merendahkan diri karena sama-sama mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara untuk dapat saling merendahkan diri, baik yang muda maupun mereka yang tua, yakni menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Itu disebutkan oleh Rasul Petrus. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Pada ayat 7 secara lengkap disebutkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sumber konflik antara orang muda dan orang tua adalah rasa ego, yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya harga diri. Ini baik tua maupun muda. Yang muda ingin kebebasan untuk berekspresi dan tidak mau dianggap sepele, sementara yang tua suka status quo atau kemapanan, sehingga mereka sulit bertemu satu dengan yang lain. Namun apabila kedua kelompok yang berbeda sudut pandang ini dapat sama-sama menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, sama-sama merendahkan dirinya kepada Tuhan,
maka masing-masing akan dapat saling menghormati, sama-sama berakar, sama-sama bertumbuh dalam kebenaran dan firman Allah. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tetap berkarya, tetap semangat dan kreatif dan inovatif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Maha Besar Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, sumber segala kebaikan dan hikmat. Puji dan syukur kami naikkan bersama-sama pada hari ini, teristimewa dalam rangka kami merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Kami bersyukur karena melalui pemuda-pemudi gereja, firman Allah senantiasa diperdengarkan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kehidupan mereka. Kami bersyukur melalui firman Allah juga telah mengingatkan kami semua, baik yang muda maupun yang tua, untuk saling merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuasa. Dan juga baik tua maupun muda, kami senantiasa datang kepada Tuhan dan meletakkan kekhawatiran kami, sehingga kami saling menghormati satu dengan yang lain. Hari ini ya Tuhan, biarlah kami semua boleh melaksanakan ibadah bersama-sama dalam rangka perayaan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah pemuda-pemudi gereja kami senantiasa mendapatkan tuntunan dan berkat dari Tuhan, agar mereka dapat menyalurkan kreativitas mereka yang sungguh membanggakan, agar mereka senantiasa juga saling menghormati, baik sesama maupun kepada orang-orang yang lebih tua. Berkati para pemuda gereja Kalimantan Evangelis dalam tugas pelayanan mereka, khususnya di lingkungan kategorial mereka, seksi pelayanan pemuda remaja gereja, maupun pemuda-pemuda gereja yang beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Biarlah melalui mereka semua yang dikehendaki oleh Tuhan akan terwujud bagi masa depan mereka dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kami berdoa juga bagi Gereja Kalimantan Evangelis, baik sebagai lembaga majelis sinode, resort dan jemaat. Tuhan berkati gereja ini agar menjadi saluran berkat bagi masyarakat dimanapun gereja ini bertumbuh. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan, para penatua dan diakon, para pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, agar mereka senantiasa dapat menjalani tugas pelayanan di tengah jemaat dengan sukacita, sehingga seluruh warga jemaat dapat berakar dan bertumbuh di dalam iman melalui firman itu. Berkati juga ya Tuhan gereja kami yang ada di Bukit Hindu dan di Kota Palangkaraya bersama dengan pemerintahnya, agar bersama-sama bahu-membahu untuk membangun, khususnya di bidang mental spiritual sebagai kami warga gereja. Berikan berkat dan pimpinan kepada kami semua, baik sebagai masyarakat maupun pemerintah, agar dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami di Hari Perayaan Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Doa ini kami satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur
Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pembimbing, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami tadi sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau memberkati persembahan syukur kami ini ya Tuhan, agar menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Engkau. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani, untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.